warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja, tidak perlu lama-lama ya, karena materi ini juga cukup panjang. Nanti setelah kemarin kita bahas tentang organisasi ASEAN, hari ini kita akan bahas bentuk-bentuk kerjasamanya. Tapi sebelum itu kita awali dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda sekalian, kita langsung masuk ke materi. Jadi yang hari ini kita bahas adalah bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama Indonesia? Itu kurang lebih ada 7 poin kerjasama. Pertama, kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, kemudian pendidikan, lalu kemudian teknologi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Yang terakhir adalah kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Nah, dalam 7 poin ini kita tidak akan bahas semuanya secara rinci. Kita akan Bapak akan berikan satu contoh saja, kemudian manfaatnya apa ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat nanti untuk pengetahuan kita. Kita langsung bahas yang pertama, yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. Apa saja hasil kerjasama ini? Pertama, dengan kerjasama dalam bidang ekonomi, dibentuknya kawasan perdagangan bebas di ASEAN, atau yang disingkat dengan sebutan AFTA. Kalau bahasa Inggrisnya itu atau kepanjangannya ASEAN Free Trade Area. Jadi perdagangan bebas antara negara-negara Asia Tenggara. Manfaatnya apa buat negara-negara tersebut? Pertama, meningkatkan perekonomian dan juga bisa memperkuat perekonomian di setiap negara-negara yang bekerja sama. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN yang kedua adalah dalam bidang pendidikan. Apa saja? Pertama, melakukan pertukaran pelajar, kemudian memberikan beasiswa untuk mahasiswa dan dosen. Ada juga kemudian penyetaraan ijazah antar negara-negara anggota ASEAN. Itu yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Manfaatnya apa? Supaya kualitas sumber daya manusia kita itu meningkat. Ya, artinya setiap negara ASEAN itu diharapkan punya kualitas sumber daya manusia yang sama. Makanya tadi ada dilakukan pertukaran pelajar, kemudian pemberian beasiswa, termasuk ijazah yang disetarakan. Jadi setiap negara-negara anggota ASEAN yang bekerja sama ini ijazahnya setara, ya, sama walaupun berbeda negara. Kemudian yang ketiga, yaitu kerjasama dalam bidang teknologi. Apa yang dilakukan? Yaitu membangun jaringan kota cerdas, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan ASEAN Smart City Network. Bahasa Bugis itu ya, bukan? Oke, atau jaringan kota cerdas. Nah, kota cerdas ini sendiri dipelopori oleh negara Singapura, karena kita tahu juga ya, artinya dalam lingkup ASEAN dalam bidang teknologi itu Singapura memang yang lebih menonjol. Nah, untuk kota cerdas ini sendiri dipelopori oleh negara Singapura. Nah, dari 10 negara anggota ASEAN itu ada 26 kota yang diikut sertakan. Sementara dari Indonesia sendiri itu ada 3 kota. Yang pertama ada Jakarta, kemudian Makassar, dan yang terakhir itu Banyuwangi. Manfaatnya apa? Ya, supaya masyarakat lebih terbantu, supaya teknologi kita bisa sama seimbang dengan negara-negara di Asia Tenggara khususnya ya. Yang keempat, yaitu kerjasama dalam bidang sosial. Nah, ini kita semua mungkin sudah tahu ya, bahwa dalam bidang sosial ini pernah
ada, karena kita kerjasama, pernah waktu terjadi bencana misalnya di Thailand banjir, kemudian di Indonesia juga ya, di mana, Aceh tsunami, kemudian ada badai topan Haiyan di Filipina. Nah, setiap negara itu memberikan bantuan. Nah, ini manfaatnya kerjasama dalam bidang sosial, artinya negara-negara yang lain itu bisa membantu negara yang mendapat musibah tadi. Contohnya itu seperti bencana di Aceh, kemudian Indonesia juga pernah membantu ketika ada bencana dan musibah di Thailand, kemudian di Filipina yang tornado cukup besar itu ya, badai topan. Nah, itu juga manfaatnya apa? Dengan adanya kerjasama dalam bidang sosial ini, kualitas kesehatan di setiap negara-negara ASEAN bisa meningkat, kemudian bisa membantu negara-negara yang mendapat musibah, begitu ya. Yang kelima yaitu kerjasama dalam bidang budaya. Apa yang dilakukan? Misalnya mengadakan pentas budaya antar negara-negara anggota ASEAN, atau kemudian kita juga bisa mengadakan pameran hasil-hasil kerajinan tradisional negara kita ya. Yang biasa dikenal itu adalah festival bunga di Chiang Rai, Thailand. Itu biasa yang dilakukan rutin ya. Manfaatnya apa sih kalau kita kerjasama dalam bidang budaya ini? Budaya kita, negara-negara ASEAN terutama, itu bisa terjaga, bisa lestari. Kemudian kita juga Indonesia bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia kepada negara-negara yang ada di ASEAN ya, sehingga budaya kita itu bisa terjaga ya. Tidak ada lagi nanti namanya mengambil budaya-budaya orang lain ya. Tidak ada klaim begitu ya. Yang keenam yaitu kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Apa yang dilakukan? Contoh satu yaitu dibuatnya perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral di ASEAN, atau istilahnya ZOFAN, kalau bahasa Inggrisnya itu Zone of Peace, Freedom and Neutrality ya. Nah, ZOFAN sendiri ini sudah lama dideklarasikan, yaitu pada tahun 1971 di Malaysia ya. Negara yang terlibat dalam deklarasi ini ada Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand ya. Itu ada 5 negara yang terlibat dalam deklarasi ini. Tujuannya apa? Supaya tercipta kedamaian dan stabilitas di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Pun kalau misalnya ada konflik, supaya bisa diselesaikan secara damai, begitu. Yang ketujuh yaitu kerjasama dalam bidang olahraga. Nah, ini mungkin Ananda juga sudah tahu ya. Ada beberapa kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN ini. Ada yang 2 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali. Misalnya SEA Games, ini adalah pesta olahraga yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Ini macam-macam olahraga ya, mulai dari renang, sepak bola, macam-macam nih. Hampir semua cabang olahraga dipertandingkan di sini ya. Namanya SEA Games, setiap 2 tahun sekali. Nah, ada juga ASEAN Para Games ya, ini untuk atlet-atlet kita, mohon maaf ini yang mengalami cacat fisik atau difabel. Nah, ini juga dilaksanakan 2 tahun sekali. Ada yang 4 tahun sekali, itu ASEAN Football Championship. Nih, pertandingan khusus sepak bola yang dilaksanakan antar negara ASEAN setiap 4 tahun sekali. Apa sih manfaatnya dari kegiatan kerjasama dalam bidang olahraga ini? Yang pertama, meningkatkan kemampuan, meningkatkan keakraban, maksud Bapak, meningkatkan keakraban atau silaturahmi kalau bahasa kita dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kemudian juga bisa mengasah kemampuan kita ya, supaya kita semakin semangat untuk berprestasi. Tentu tidak hanya di
sekitar atau sewilayah ASEAN saja, tapi dunia nantinya ya, itu yang diharapkan begitu. Baik Ananda sekalian, itu tadi kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, pembahasan yang terakhir, yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. Apa saja sih peran Indonesia? Ada banyak sekali peran Indonesia yang dilakukan selama berdirinya ASEAN ya, karena Indonesia juga termasuk adalah salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Itu yang pertama yang dilakukan Indonesia ya, sebagai negara pemrakarsa dibentuknya ASEAN. Jadi yang salah satu negara yang menjadi pelopor, yang memberikan ide dibentuknya ASEAN. Kemudian yang kedua, Indonesia juga berperan sebagai tuan rumah ya, yang pernah berperan sebagai tuan rumah SEA Games atau pesta olahraga antar negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, pernah juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN, pertemuan para pemimpin negara ASEAN. Kemudian juga Indonesia itu sebagai penggagas tadi yang Bapak sampaikan sebelumnya, itu penggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN supaya negara-negara ASEAN itu keamanannya bisa terjaga. Kemudian Indonesia juga pernah menjadi penengah dari perundingan antara Kamboja dan Vietnam. Jadi waktu itu Kamboja dan Vietnam yang masih dikuasai oleh Uni Soviet, yang sekarang Rusia dan Tiongkok, Cina, itu ada konflik. Nah itu juga Indonesia pernah jadi penengah. Kemudian yang keenam, itu pernah membantu perdamaian antara Filipina dalam gerakan pembebasan Muslim Koro. Nah Indonesia pernah Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting ya, ini adalah pertemuan untuk membahas perdamaian antar negara-negara Asia Tenggara ya. Nah itu dia yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan hari ini. Tadi ada 2 poin ya. Pertama, kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian yang kedua adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Nah itu 2 poin yang kita bahas dari ini. Dan Bapak pikir itu saja materi di bab 3 ya, tidak usah kita bahas secara menyeluruh di bab 3 ini. Cukup tahu, kalau Anda mau lebih tahu bisa baca atau bisa juga cari di sumber-sumber yang lain begitu ya. Ananda sekalian, Bapak pikir itu pertemuan kita hari ini. Untuk di tempat yang lain atau di mode kita, Bapak tidak akan berikan tugas hari ini, jadi cukup hanya menyaksikan video ini. Dan Bapak ingatkan untuk Ananda, jangan lupa ketik hadir di kolom komentar supaya Bapak bisa tahu Ananda sudah menyimak atau menyaksikan video pembelajaran hari ini ya. Bapak rasa itu pertemuan kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat Ananda semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kalaupun harus keluar rumah jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.